Ya pemirsa, apakah kasus yang menimpa Syahrul Yassin Limpo erat dengan muatan politisasi hukum dan apakah kasus ini juga akan mempengaruhi elektabilitas pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni, mantan Komisioner KPK Saud Situmorang dan juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah. Bapak-bapak, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya. Baik, saya akan ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, sejauh ini kita tahu bahwa KPK sebenarnya belum resmi mengumumkan status terhadap Syahrul Yassin Limpo. Meskipun sudah ada tokoh Mahfud MD misalnya yang sudah membocorkan itu terlebih dahulu. Sejauh ini apa sikap dari Partai Nasdem mengingat Syahrul Yassin Limpo sudah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pertanian? Ya, Bang Roni? Sayang sekali sambungan. Yang pertama, Oke, baik. jadi yang pertama begini. Silakan Bang Roni. Signalnya putus-putus nih. Jadi yang pertama adalah isu yang beredar dan kebetulan ada Pak Menko, Pak Mahfud menyampaikan secara langsung dapat kabar bahwa Pak Mentan Syahrul Yassin Limpo yang sudah mengundurkan diri sudah sebagai tersangka. Maka itu saya sempat bertanya, sejak kapan Pak Menko menjadi jubir KPK? Nah, dari sisi situ akhirnya berkembang. Ada surat yang beredar tentang sprindik yang ditandatangani oleh salah satu pimpinan yang akhirnya banyak sekali desas-desus terkait dengan tersangkanya Pak Syahrul Yassin Limpo yang pada momen di saat dia bekerja mewakili negara mendapatkan penghargaan di Roma Spanyol. Nah, ini sebenarnya kalau dibilang bahwa ada rangkaian proses penegakan hukum itu benar. Bahwa sebelumnya Pak Syahrul sudah diperiksa terdahulu sebagai saksi. Nah, tapi berlanjutnya proses perjalanan yang sudah berlangsung dan tiba-tiba ada penggeledahan yang secepat kilat yang dilakukan oleh KPK sendiri dan Pak Syahrul ada posisinya di Roma waktu itu. Nah, ini bahwa menjadi pertanyaan. Dalam rangka proses penegakan hukum memang kita harus hormati prosesnya. Tapi kan rangkaian dalam penegakan hukum kan biasanya ada proses yang dilalui. Sampailah isu menyampaikan dari Pak Mahfud bahwa Pak Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Demikian. Baik. Banyak yang bertanya pada saat kemudian SYL dikatakan hilang dan ternyata kembali dengan selamat ke tanah air, langsung bertemu dengan Ketua Umum dan juga pimpinan DPP Partai Nasdem di kantor Partai Nasdem. Apa sebenarnya Bang Roni yang didiskusikan pada saat itu, termasuk juga soal laporan yang akhirnya saat ini sudah tengah berproses di Polda Metro Jaya, Bang Roni? Baik, pemirsa kami memohon maaf atas... Yang pertama, Pak Syahrul Yassin Limpo yang sudah saya sampaikan. Baik, maaf Bang Roni, kita akan perbaiki sambungan telekomunikasinya supaya penjelasan Anda tidak terpotong. Kita akan perbaiki dulu, saya akan beralih ke narasumber lain. Bang Saud, sebagai mantan komisioner KPK, sejauh ini bagaimana Anda melihat ketika banyak pihak yang mencoba menghubungkan jangan-jangan status tersangka dari Mentan ini memiliki muatan politis? Itu pertanyaannya sama dengan kalau kita nanya dokter. Dokter ini saya tipes nih, karena pasien kadang-kadang saya tahu juga kan. Nah, kalau kita bicarain kita ada politisasi atau tidak, sama dengan dokter tadi, indikasinya apa? Kalau saya melihat paling tidak ada 5 indikasi memang iya. Karena indikasinya apa?
putusan yang dibuat itu nggak konsisten. Benar nggak? Bahkan nggak Iya. konsisten bahwa ini bilang begini, contohnya bilang begini, bilang begini. Itu indikasi salah satunya ada politisasi. Jadi sama kalau dan itu paling atas tuh. Kalau tipes tuh demamnya tuh, paling nantang tuh demamnya, simptomnya tuh. Kedua, penggunaan apa namanya penegak hukum yang memang memberi keuntungan politik. Wabah keuntungan politik kita kan tahu sekarang kasusnya banyak nih, bukan kasus yang menyangkut politiknya yang dilakukan dengan perubahan, kan? Baru Ya. kemudian pendekatan hukum yang diskriminatif itu indikasi ketiganya. Tunggu selanjutnya ada indikasi, kita juga sebut sampai 10 lah ada indikasi. Kita ambil yang indikasi paling atas itu yang paling umum lah, putusan kebijakan hukum yang tidak konsisten. Mana ada orang masuk dalam proses penyelidikan, penyidikan, nggak jelas namanya, kemudian udah digeledah, itu nggak disebut juga. Terus ada lagi yang cawe-cawe, yang kata Mas Roni bilang ada juru bicara. Itu semua indikasi-indikasi yang menunjukkan Oke. politik tinggal persoalannya, ini indikasi kan indikasi namanya. Bahwa Anda Baik. harus pergi ke laboratorium, periksa lagi darahnya. Anda harus pergi ke tapukan, amatin. Semua penyelidik, semua sipil sosial itu mendalami ini. Ini pesan kita kepada publik. Bahwa indikasi-indikasi itu ada, tinggal sekarang kita menindaklanjuti lanjutnya menjadi sebuah informasi. Bahkan dari indikasi itu kita akan dapat informasi-informasi yang lebih Ya. detail lagi, memang ada proses politisasi. Gitu Mbak Afi. Baik, baik. Pak Saud, nanti usai jeda akan kita juga perbaiki. Semoga sambungan telekomunikasinya bisa lebih baik supaya pemirsa bisa mendengar lebih jelas statement dan jawaban Anda. Saya akan ke Mas Dedi terlebih dahulu. Mas Dedi, sebagai pengamat politik, apa yang Anda lihat mengingat bahwa sampai saat ini KPK juga belum mengumumkan apa status dari Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo sudah keburu mundur sebagai Menteri Pertanian, lalu ada laporan terhadap Ketua KPK yang sempat disanggah, tapi ada bukti pertemuan saat Ketua KPK tengah bermain bulu tangkis sesuai dengan BAP yang beredar di wartawan. Apa tanggapan Anda atas peliknya kasus ini? Ya, yang pertama kita bisa melihat ini momentum kan tidak berdiri sendiri. Artinya Nasdem sepanjang melakukan deklarasi terhadap Anies Baswedan lalu secara berturut-turut mengalami persoalan tentang kasus korupsi. Satu hal yang perlu kita sepakati adalah bahwa pemberantasan korupsi itu penting dan perlu kita dukung. Tapi kalau kemudian instrumen penegakannya kemudian ada peluang atau mungkin potensi politisasi, maka itu juga harus kita lawan. Nah, nuansa politisasi dalam kasus SYL ini saya kira muncul di beberapa tanda yang cukup mencolok. Yang pertama misalnya, bagaimana mungkin pemerintah dalam hal ini adalah Menko Polhukam lebih dulu menyampaikan kepada publik tentang status dari SYL dibandingkan dengan KPK yang secara fungsi dalam konstitusi kita adalah penegak hukum. Mestinya kan mereka yang mengumumkan lebih dulu sebelum orang lain. Artinya apa? Ada semacam intervensi opini dari pemerintah melalui Menko Polhukam untuk kemudian membangun seolah-olah bahwa kasus ini adalah kasus korupsi yang sebagaimana wajarnya. Padahal tidak semua kemudian penegakan hukum di kita itu adalah murni untuk menegakkan hukum. Tetapi ada kecurigaan jangan sampai kemudian penegakan hukum itu dijadikan alat untuk memberangus rival-rival politik kita dalam kontestasi, apalagi kita sedang menghadapi pemilu 2024. Di luar itu saya kira banyak hal kejanggalan-kejanggalan yang mungkin ya satu sisi kita apresiasi tapi sisi lainnya perlu kita curigai. Misalnya cepatnya proses pengungkapan termasuk juga penyidikan dan segala macam setelah dilakukan pemanggilan sebagai saksi lalu tiba-tiba sekarang sudah menjadi tersangka. Meskipun itu masih simpang siur ya, masih dalam statement dari pemerintah melalui Menko Polhukam. Tapi yang pasti adalah sikap inkonsolidatif semacam ini saya kira tidak bagus. Harusnya KPK tetap memegang kendali atas informasi yang berkaitan dengan korup dan pemerintah saya kira menerima hasilnya saja. Kalau kemudian pemerintah ikut campur, saya kira yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai kemudian penegakan hukum sebagai alat kekuasaan itu tadi. Ya, apa analisa Anda ketika kemudian KPK sebagai pihak yang berwenang belum mengumumkan, tapi ternyata Menko Polhukam Mahfud MD sudah mendahului, mengingat juga di tahun politik dan nama beliau masuk dalam bursa bacawa pres. Ya, itu yang kemudian menjadi persoalan. Artinya bahwa kalau kita lihat dari sisi kronologis misalnya mungkin tidak ada persoalan andai saja Mahfud MD itu sebagai
analis hukum misalnya, atau sebagai tokoh bangsa yang memang sama sekali tidak menjabat sebagai anggota kabinet. Tetapi kalau kemudian pemerintah lebih tahu dulu dan mengungkapkannya lebih awal kepada publik dibandingkan penegak hukumnya, dalam hal ini adalah KPK, maka kita bisa saja curiga jangan-jangan ada semacam skenario atau intervensi terhadap penegakan hukum atas kasus SJL ini yang satu sisi semestinya belum layak dijadikan sebagai tersangka atau belum layak dalam proses tahapan penyelidikan, tetapi sudah dilakukan lebih dulu karena intervensi dari kekuasaan itu tadi. Di luar itu, momentum ini kan kemudian berderet, artinya hanya terjadi di Partai Nasdem, sementara di beberapa partai yang lain juga sedang mengalami persoalan. Misalnya yang kita sudah dengar, termasuk dengan partai-partai besar di PD Perjuangan, Golkar, semua sedang menghadapi masalah yang sama. Tetapi Nasdem mendapatkan perhatian yang menurut saya cukup intens dari penegakan hukum ini dibandingkan dengan partai yang lain. Nah, anomali semacam inilah yang saya kira perlu dihindari. Termasuk juga statement Mahfud MD juga saya kira beliau sebagai pejabat yang anomali karena tidak berlaku sebagaimana kewajaran dan seharusnya fungsi beliau berada, kira-kira begitu. Baik. Bapak-bapak kita harus jeda, nanti kita akan lanjutkan dan termasuk juga akan kami tanyakan kepada pihak Partai Nasdem sejauh mana kasus ini mempengaruhi elektabilitas dari partai maupun pasangan Amin. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.